Oke, pada kesempatan kali ini kita akan coba membuat 4 jenis kolom chart. Jadi saya bagi jadi beberapa level. Level pertama kita coba buat dengan 2 variabel standar kolom chart. Ini ada picture sebagai contohnya. Nanti kita buat ya, ini kan sudah picture-nya. Kita coba buat nanti dari awal gimana cara membuat kolom chart ini. Kemudian level kedua masih sama dengan 2 variabel, tapi kita main di gap antara kolomnya ya. Ini lebih rapat. Jadi kita lihat perbandingan antara target sama realisasi dari suatu data. Kemudian level ketiga kita main kolom chart tapi yang tipe stack chart. Jadi ada 2 variabel, membandingkan antara satu variabel dengan variabel yang lain. Dalam hal ini yang level 3 ini saya menggunakan data batubara antara domestik dengan ekspor. Kemudian yang keempat kita main 3 variabel, 2 variabel kita main di stack, kemudian kita tambahkan sama line chart ya. Jadi kita bisa melihat indikator lain dari masing-masing kolomnya. Oke, langsung saja kita mulai dari yang pertama, level 1. Ini sudah ada. Kita mau buat kolom chart, kita blok dulu datanya, kemudian insert. Kita insert di kolom chart ini. Ini sudah muncul biasanya standar. Coba atur dulu. Pertama kita rubah title-nya, judulnya depth and cash equivalent. Kita bold all, kemudian kita bold sini. Kemudian kita lihat ini kita nggak perlu line chartnya, kita klik, kita delete. Untuk data variabel bawahnya masih belum sesuai, kita klik kanan di chartnya, select data, kita ubah bagian number ini, edit, kemudian kita arahkan ke tahunnya. Oke, sudah jadi. Sekarang tinggal kita ubah warna dan tambahkan data label ya. Ini kita tambahkan data label dulu. Untuk tambahkan data label kita klik di bagian tanda plus ini, chart element. Ada data label. Untuk data label sendiri ada beberapa opsi, apakah di center, di tengah-tengah dari kolom, apakah di dalam label tapi di bagian akhir di atas gitu ya. Inside base di bagian label tapi di bagian bawah. Kita mau pilih yang di luar tapi di akhir. Akhirnya di sini. Kita pilih sini. Oke, sudah ada, tinggal kita edit ya. Sekarang kita ubah warna dulu dari labelnya, dari kolomnya. Kita klik yang bagian depth, yang bagian kolom warna biru. Kalau mau kita klik, bisa kita klik langsung atau kita main di format, kemudian kita klik di sini di bagian depth. Atau kita contoh kita mau ubah ke bagian cash equivalent. Tuh, yang akan muncul adalah yang bagian orange atau cash equivalent. Ini bakal kita ubah pertama yang depth dulu, warnanya kita pilih shape fill-nya warna hijau. Outline-nya tidak usah kita pakai, no outline. Kemudian kita klik yang warna cash equivalent, kita ubah warnanya menjadi orange, sudah, tinggal outline-nya no outline. Setelah itu kalau kita lihat perbandingannya, ini gap-nya masih lebih terlalu lebar ya, jadi kita klik chart-nya, klik kanan, klik chart, klik kanan, format data series, dia akan muncul. Nah, kita di gap-nya kita mainkan. Nah, ini akan, kalau gap-nya kita turunkan, antar kolomnya dia akan semakin rapat. Begitupun sebaliknya kalau kita tingkatkan, kolomnya akan semakin lebar ya antar kolomnya. Nah, ini saya udah cukup ya. Kemudian kita atur data labelnya, ini masih terlalu besar, fontnya home, kita kurangi fontnya jadi lebih kecil, kemudian kita bold. Itu pun yang data label yang satunya. Kita kecilkan, kita bold. Oke. Udah, tinggal ini kita nggak butuh bagian aksisnya, kita klik kanan, delete. Kita kasih warna untuk background dari chartnya. Warnanya ini ya, recent color sudah ada. Oke.
kurang lebih sudah jadi untuk kolom pertama kita. Kita lanjut ke kita membuat untuk kolom kedua, level kedua. Sudah ada contohnya, kita buat lagi, kita blok lagi untuk data kolomnya, insert kolom, masih pakai yang standar. Kita ubah title-nya Indonesia Coal Production. Line chart-nya kita nggak pakai, kita delete. Kemudiannya ini years-nya juga masih angka ya, berarti kita perlu ubah. Klik kanan, select data. Ini kita edit bagian sini, edit. Kita pakai range-nya tahun di data kita. Oke. Berarti sudah dirubah. Oke. Sekarang kita mulai dari ubah dulu font warna dari kolomnya. Kita yang pertama dari yang bagian target ya. Pilih areanya yang target, series target. Berarti yang target itu yang ini. Series target yang biru kita ubah jadi warna hijau. Oke, outline yang kita nggak usah pakai outline, no outline. Kemudian selanjutnya yang realisasinya, seperti apa realisasinya kita ubah. Targetnya ya. Oke, outline-nya kita tidak usah pakai outline juga. Habis itu kita atur gap antar kolomnya, begitupun gap antar kolom variabel maupun gap antar kolom target dan realisasi ya. Kita klik di salah satu kolom, klik kanan, format data series, dia akan muncul. Nah, untuk merapatkan antar kolom seperti ini, kita mainnya di overlap. Jadi kalau let's say kita main overlap 100%, dia berarti antar kolom akan overlap satu sama lain. Nah, kita tidak perlu 100%, kita main di 40%. Nah, atau 49. Kita juga ini bisa di klik 65%. Kita coba mau masih tinggi, pakai 50% aja deh. 50% nanti setengah-setengah ya, 30%. Oke, rasanya cukup 30%. Di gap antar kolom tahunnya masih terlalu lebar, kita kurangin. Oke, ini rasanya cukup. Kemudian tinggal kita tambahkan data label di masing-masing kolom. Klik kanan bagian plus ini, data label, kita pilih yang outside end. Oke. Tinggal kita bold biar lebih kelihatan. Juga kita bold biar lebih kelihatan. Dan kita kasih warna untuk background dari chartnya ya. Shape fill-nya kita pakai yang ini, samakan aja. Oke, kemudian ini kita bold, judulnya kita bold. Oke, yang level 2 juga sudah selesai, kita pindah ke level 3. Nah, ini yang level 3 sebenarnya masih di kolom chart, tapi yang di tipenya stack. Langkahnya masih sama. Pertama kita blok dulu data kita, insert, kita kolom chart, bagian sini kita pakai yang stack. Oke, kita geser kemari, kita ubah chart title-nya Indonesia Coal Export versus DMO. All kita bold. Kita ada line chart-nya. Untuk line chart kalau kita klik dia akan muncul ya untuk kita atur. Contohnya nih kita mau coba kurangi ketebalan dari line chart-nya biar nggak terlalu tebal, 0,5. Jadi oke. Cukup. Kemudiannya kita ubah warna sekarang, sama kita tambahkan data label ya. Kita ubah warnanya dulu, kita klik, bisa kita klik langsung atau seperti yang tadi kita bagian demo ataupun bagian export. Bagian export kita ubah warnanya. Oke. Save outline, no outline. Untuk yang bagian bawahnya kita, untuk yang DMO kita juga ubah warnanya, kita klik, kita ubah warnanya ke warna hijau. Outline-nya no outline. Oke. Tinggal kita kembali tambahkan di data label.
data label. Kalau tadi kita mainnya di outside, data label, sekarang kita taruh di center ya, di tengah-tengah dari kolomnya, center. Oke. Ini nggak kelihatan karena warnanya hitam. Kita ubah warnanya jadi putih dan kita bold. Kita ke home, kita ke bagian hurufnya, kita ubah warnanya jadi white, kemudian kita bold. Nah, ini udah kelihatan. Ini bagian data label chart ini juga nggak kelihatan, kita ubah jadi putih, warnanya kita bold. Nah, udah lebih kelihatan. Tinggal kita kurangi gap antar kolom ya. Klik kanan, data series, dia akan muncul. Gap width-nya kita kurangin. Oke, ini sudah masuk. Kemudian kita tinggal ubah warna background dari chartnya. Klik bagian chartnya, kemudian format, kita pilih warna ini. Oke, selesai untuk yang chart level 3. Kemudian kita lanjut chart level 4. Ini ada 3 variabel ya, kita buat stack column seperti level 3, kemudian kita tambahkan sama line. Biasa kita blok datanya, kemudian insert. Kita pakai yang standar dulu nih, kita pakai yang stack dulu, semuanya kita masukin. Nah, kalau kita lihat nggak semua datanya kelihatan ya. Data yang dir ini karena dia terlalu kecil, dia nggak masuk di sini, nggak kelihatan. Nanti kita ubah. Caranya biar dia kelihatan gimana? Kita klik ini, kemudian chart design sudah muncul. Change chart design, kita ke bagian combo. Nah, yang bagian dir kita jadikan secondary. Nah, dia ini udah ada preview-nya ya, udah mulai kelihatan. Oke. Nah, sudah mulai kelihatan. Kita rapikan ya chartnya. Pertama title-nya. Ini sebenarnya bukan title jadinya ya, nanti jadi keterangan, tinggal kita pindahkan. Di sini. Kita nggak butuh line chartnya, line chart kita delete. Kemudian ini masih kolom chart ya, kita ubah lagi, klik kemudian for chart, change chart design, ini masih cluster kolom, kita ubah jadi yang stack. Ini dua-duanya udah ubah. Oke. Udah mulai kelihatan. Sekarang kita ubah dulu masing-masing dari kolom colornya ya, warnanya ya. Ini bagian depth-nya kita ubah, format. Ini warnanya sudah sesuai, tinggal outline-nya tidak no outline. Kemudian yang bagian equity juga warnanya kita ubah jadi hijau tua, outline-nya no outline. Tinggal kita tambahkan lagi data label. Sebelum kita tambahkan data label, kita mau coba kurangi dulu gap antar kolomnya. Kita klik di bagian salah satu ini, klik kanan, format data series, gap width-nya kita kurangin ya. Coba kita kurangi jadi 40%. Cukup mewakili 40%. Oke. Ini bagian bawahnya masih angka ya, belum mengacu kepada data tahun atau timeline yang sudah kita tetapkan. Kita klik dulu chartnya, klik kanan, select data, kita edit horizontal axis-nya, kita masukkan data yang sudah kita tetapkan. Oke. Kita klik check bold. Oke, ini sudah cukup. Sekarang kita mau tambahkan data label dulu. Data label untuk masing-masing. Data label kita taruh di center dulu ya. Semuanya kita taruh center. Nanti kita edit satu-satu center. Kita edit dari yang kolom depth. Kita samakan warnanya jadi putih, kemudian kita bold. Oke, ini sudah clear. Kemudian yang bagian depth-nya juga kita ubah warna jadi white, kemudian kita bold. Nah, tinggal kita gimana untuk yang line chart. Line chart ini kita klik, dia akan muncul di sini ya. Nah, balik lagi kita klik, dia akan muncul. Kemudian kita bagian line, kita ubah warnanya. Ini kan otomatis dia milih warna
abu-abu kita ubah jadi solid line, kita ubah jadi warna orange sesuai yang kita contoh yang udah ada. Nah, orange sudah. Ini untuk line-nya, kemudian untuk marker ini ada line, ada markernya kita ubah. Color-nya, markernya kita ini marker option. Pertama kita marker option dulu, karena kalau dari contoh ini markernya pakai segitiga, ini kita pakai built-in. Di sini ada yang segitiga. Ukurannya masih kecil, kita gedein ukurannya. Nah, sudah. Kita ubah ke warna ya, fill-nya. Warnanya kita pakai merah dia. Merah. Kemudian border fill-nya sudah, bordernya kita pakai warna kuning biar mencolok sesuai yang contoh. Kita lihat dulu. Nah, sudah. Tinggal kita ubah ke data label, ini kan masih di tengah ya, kita ubah data label, kita taruh aja di right. Oke, sudah mulai kelihatan data labelnya. Kita klik lagi data labelnya, kita edit, dan muncul. Setelah kita klik dia akan muncul untuk kita format data labelnya. Pertama kita ubah itu color ya, color dari data labelnya. Ini kita ubah di white dulu. Kemudian fill-nya di sini ada no fill, kita mau ubah fill-nya jadi hitam seperti di sini, solid line. Kita ubah jadi hitam, black. Kemudian oke, sudah muncul. Tinggal kita samakan data label ini, kita buat. Oke, sudah jadi untuk kolom chart kita yang ketiga. Yang terakhir tinggal kita ini masih ada data aksisnya ya di kiri dan kanan, gimana cara kita ngilangin. Kalau kita langsung delete mungkin bisa aja, cuma dia akan ada dampaknya nih. Kita contoh klik kanan delete, nah dia akan menghilang. Ada cara lain supaya dia tidak hilang CTRL-Z, kita balikan dulu, klik kanan, format axis, display unit, dia ada di bagian format, sorry bukan ini, dia di bagian label option, next to axis, dengan sebelah kanannya aksisnya kita non. Nah dia akan menghilang tapi tidak mengubah struktur dari chart. Begitupun yang aksis untuk equity dan depth, format aksis, kemudian kita cek ini kan ada aksis option, tick marker, ini kita labelnya next to axis, kita non saja. Oke, sudah jadi untuk chart kita yang terakhir level 4. Terima kasih buat teman-teman yang menonton, jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih.